berkumpul dalam kajian hari ini yang penuh berkah salawat dan serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita berdoa sejenak secara masing-masing. Berdoa dimulai. Mas saya rekam, saya kasih. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah, untuk pada hari ini kita sudah pada agenda terakhir, kajian terakhir di bulan Ramadan. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan khusyuk di malam Lailatul Qadar. Sebelum kita mulai, mari kita simak dulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Vivi Monika. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ika. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitlah fajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Vivi. Selanjutnya, kajian akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi Mariadi. Mangga Bapak Fauzi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hari ini, siang ini, kita bisa berkumpul secara online via Zoom meeting dalam rangka kajian terakhir di bulan suci Ramadan di TLU Jakarta atau disebut juga KRTU. Terima kasih kepada para pemateri sebelumnya, Pak Agus, Pak Kris, Pak Dadu, Pak Adi Rahmat, Mas Saiful, para MC, para pembaca Quran, Qori, dan seluruh sivitas TLU Jakarta yang telah menyimak kajian ini dari awal sampai terakhir ini. Semoga kita semuanya sivitas TLU Jakarta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Sayyidus Suhur, atau yang artinya disebut juga penghulu atau tuan atau raja di antara seluruh bulan-bulan Hijriyah, yang dimana yang dimulai dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan pertama diturunkannya ayat suci Al-Quran. Peristiwa pertama kali diturunkannya wahyu Allah, yaitu berupa ayat-ayat Al-Quran, dimulai dari surat Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hiro, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah di malam ke-17 Ramadan, atau yang kita sebut juga malam Nuzulul Quran. Lailatul Qadar merupakan malam istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan, atau jika dikonversikan kurang lebih
itu 83 tahun 4 bulan. Amalan ibadah yang jika kita bertepatan dilakukan di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya sampai 83 tahun lebih. Mungkin zaman sekarang jarang ada orang yang berumur sampai ke sana. Kalau kata Nabi, umatku 60 sampai 70 tahun. Kalau kita pakai rumus dagang, misal kita berbuat dosa 40 tahun, taubat 20 tahun, artinya masih ada defisit dosa yang perlu kita taubatkan. Oleh karena itu, 10 tahun terakhir di Ramadan ini, kalau kata Imam Ghazali, berpendapat bahwa malam mulia Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi sesungguhnya setelah kita beribadah di 20 hari kemarin, hendaknya kita meningkatkan ibadah kita di 10 hari terakhir ini, yaitu baik di ganjil ataupun di hari-hari genap atau di malam genap. Karena kita tingkatkan, kita sungguh-sungguh dalam tahajud kita, bacaan Quran kita, duha kita, sedekah kita, dari semua yang membatalkan pahala puasa kita. Dalam satu minggu misalnya, Senin sampai Minggu, itu ada hari-hari yang istimewa atau disebut juga dengan hari Jumat. Dalam hari pun, dalam satu hari, ada juga waktu yang istimewa, yaitu jam 2 pagi sampai waktu subuh. Waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tempat-tempat yang istimewa, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Di sana ketika kita sholat di Mekah itu ada tempat istimewa di Masjidil Haram. Kalau kita sholat di sana itu 100.000 keutamaannya. Kemudian di Nabawi, Masjid Nabawi 1000 kali keutamaannya dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya. Ibadah puasa, tepatnya puasa Ramadan, merupakan panggilan iman. Karenanya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita ceritakan, misal depan rumah kita lewat tukang durian, tukang salak, tukang papaya. Nah, kalau kita panggilnya tukang durian, bang, tentu pasti yang berhenti tukang durian. Gimana tukang paya? Gimana tukang salak? Pasti dia akan jalan terus tuh. Terus jalan. Karena nggak merasa dipanggil. Begitu juga bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini ketika orang-orang yang terpanggil imannya untuk berpuasa dan rangkaiannya, dia akan menjalankan betul perintah Allah. Dia akan sungguh-sungguh menjalankan perintahnya. Inilah perbedaannya orang-orang yang merasa terpanggil iman dalam hatinya, dia akan jalankan puasa Ramadan karena Allah. Orang tersebut akan tahan dari lapar dan dahaga, berhubungan suami istri di siang hari bagi yang berkeluarga, dan semua yang membatalkan puasa. Mungkin banyak di sekeliling kita tidak puasa Ramadan. Maka kalau kajian kemarin di Perpus Halimun, kita mesti husnuzon. Kita mesti positive thinking bahwa mungkin ada ujur syar'i. Kalau di Dan Mogot itu ada pedagang-pedagang tuh es kopior, bakso di pinggir jalan. Kita mesti husnuzon, orang-orang yang beli adalah orang-orang yang mungkin non-Islam atau musafir atau orang sakit. Cuman memang apakah mesti berjualan di pinggir jalan? Artinya kita mesti menghormati orang-orang yang menjalankan puasa. Mestinya mungkin ada tempat khusus atau tempat tertutup agar bisa tetap menghormati orang-orang yang menjalankan puasa. Karena apa? Karena wajib syarat puasa disebutkan itu ada 3. Yang pertama balik, berakal sehat, dan mampu berpuasa.
Ibadah puasa merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, ibadah yang hanya diketahui Tuhan dan hambanya. Walaupun seseorang misalnya di kamarnya di tempat yang gelap, tempatnya terkunci, yang tidak ada orang yang melihat, tapi ketika ada rasa muraqabah atau ada yang merasa mengawasi yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia akan tetap tahan dari makan dan minum walaupun dia lapar dan haus yang dia rasakan. Dia akan merasa diawasi oleh Tuhan yang Maha melihat dan Maha mengetahui. Muncul rasa muraqabah karena sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan haji, berbeda dengan zakat, sedekah dan salat. Ketika haji dia jelas ke Baitullah. Ketika zakat jelas dia zakat mal, zakat fitrah atau zakat apa, jelas ada barangnya. Ketika dia sedekah membangun masjid, infak uang sekian juta, sumbang 10 sak semen dan seterusnya. Kelihatan jelas. Kemudian ada juga ibadah sholat, jelas di masjid, di musola, di langgar. Itu jelas kelihatan ibadahnya. Tapi kalau untuk puasa, itu spesial kata Nabi. Kata Nabi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ini yang kemarin ditanyakan. Puasa itu untukku kata Allah. Dan akulah kata Allah yang akan membalasnya. Jadi ukuran pahalanya itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita sebagai pegawai misalnya, jelas 1 bulan kerja atau kontrak 2 tahun misalnya, 1 bulannya sekian juta, THR sekian dan lainnya. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Inilah privilege atau keistimewaan bagi orang-orang yang berpuasa. Di hadis berikutnya, 2 kebahagiaan orang-orang yang berpuasa yaitu farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. 2 kebahagiaan orang yang berpuasa. Pertama yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Berbuka dengan apapun. Yang dianjurkan air putih dan kurma. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Makanya di surga itu ada namanya pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, yang hanya dimasukkan oleh orang-orang yang khusus dia berpuasa. Baik dia puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak. Itu akan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pertama, dia nikmat berpuasa setelah seharian menahan lapar dan hausnya karena Allah. Dan kedua, ketika dia nanti wafat, dia bertemu dengan Rabb-nya, dia membawa amal yang besar dan keberuntungan. Dan tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Puasa melatih hidup kita untuk menjadi pribadi yang sederhana. Pengaruhnya dapat mengendalikan nafsu seseorang. Nafsu tidak bisa dihilangkan. Bahaya kalau dihilangkan. Wah, ada nasi goreng, nggak ada nafsu, nggak makan kita. Makanya nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Nah, momen puasa ini adalah momen untuk kita mengendalikan nafsu pada saat bulan suci Ramadan ini dan pasca nanti setelah nanti di bulan Syawal dan seterusnya. Islam tidak melarang kaya, tapi kita dilarang untuk menjauhi dari sifat segala serakah, tamak, dan sejenisnya. Puasa melatih kita juga untuk jujur dan disiplin. Melatih kita mencintai orang-orang fakir miskin, merasakan apa yang mereka rasakan. Karena itu praktek lapangan yang mungkin jarang kita lakukan. Kita tidak egois memikirkan perut sendiri, tapi kita berbagi kepada orang-orang lain. Karena kata Nabi, kalau kita menyayangi makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya kita akan disayangi makhluk-makhluk yang ada di langit. Bagian Ramadan diseleksi 3 tahapan layaknya sepak bola. Ini saya analogikan sepak bola, Liga Champion atau sejenisnya. Yang pertama kita masuk ke babak penyisihan. Wah, ini ramai.
Babak penyisian itu hari pertama sampai hari 10 yang kemarin kita lewati. Masih full, bahkan overload di musola masjid, tempat-tempat sholat tarawih. Di sini masuk fase rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut ke babak semifinal. Semifinal itu di hari antara 11 sampai ke hari 20. Setelah masing-masing tadi overload, mulai kelihatan tuh, wah, mulai maju sapnya. Yang tadi 10 sap, 9 sap, bisa berkurang, bisa jadi. Banyak tempat yang mungkin bertahan, tapi banyak juga yang berkurang. Di fase ini, kita mesti sudah mulai meningkatkan ibadah kita, tahajudnya. Kita pertahankan, mungkin kalau kita sudah lakukan di 10 hari pertama, kita pertahankan tuh hari 11. Tadarusnya, tahajudnya, duhanya, Qur'annya, sedekahnya. Maka beruntung peserta yang masih survive, masih bertahan di fase kedua ini, di semifinal. Karena apa? Karena tahap ini tahap ampunan, tahap maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling seru, yang paling utama yaitu fase terakhir atau fase excellent. Jadi ada good, very good. Ini yang ketiga adalah excellent. Fase terakhir, masa grand final kalau di sepak bola tadi. Dinobatkan bagi peserta yang sudah tidak banyak lagi nih. Biasanya karena sudah terbagi-bagi tuh pikirannya. Ada yang mudik, ada yang dapat THR beli baju lebaran yang kapelan, terus beli baju anak dan seterusnya. Masa ini masuk ke masa 21 sampai 30 hari Ramadan. Masa namanya Itkun Minan Nar, fase pembebasan dari panasnya api neraka. Dianjurkan kita di 10 hari terakhir ini untuk meningkatkan khusyuk. Yang sebelumnya kita khusyuk, terus kita tingkatkan khusyuk, kita kencangkan sarung kita kuatkan ikat pinggang kita ke musola untuk tadarus, untuk deres baca Quran, untuk itikaf bagi yang punya waktu di masjid. Di fase ini kita dianjurkan juga untuk membaca, perbanyak membaca. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, mencintai hambamu yang meminta maaf. Hamba mengakui banyak yang salah, hamba mengakui banyak dosa, maka ampuni hamba ya Allah. Itu kita ucapkan ketika jatuh air mata kita, maka pada saat yang sama diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Harapan kita kepada Allah, semoga amal yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini mungkin bisa jadi yang terakhir. Karenanya kita maksimalkan ibadah kita di bulan mulia ini. Karena nantinya kita akan mendapatkan piagam yang namanya piagam penghargaan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita berpuasa karena Allah, insya Allah kita berharap kepadanya, kita termasuk orang-orang yang terhapus dosanya di masa lalu. Sehingga di 1 Syawal nanti, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung yang mana? Orang-orang yang beruntung seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, yaitu fitrah suci dari dosa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, Mbak Ika MC kami kembalikan. Iya, baik. Terima kasih Mas Fauzi untuk pemaparannya. Mangga Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Dua voucher link aja boleh. Link aja Mas.
Ya, ada Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada, maka baik langsung diakhiri saja, boleh Mas? Ya, Pak Kris mau alhamdulillah. nanya. Oh, Pak Pak Kris Kris mau nanya? mau sharing. Bukan mau nanya, mau sharing. Pak Kris mau nambahin tuh Pak Kris, ada yang Oh, kurang tadi. boleh. Boleh Pak Kris. Pak Daduk tuh lama tuh. Kalau aku baru. Gimana Pak Fauzi, semangat puasanya, anak-anak dan keluarga? Alhamdulillah Pak. Yang kecil mulai belajar Pak, yang SD. Seharian penuh. Wis, kalau dulu ada puasa duhur ya. Gimana Mulai ngajarin dari anak supaya kuat puasa Pak Fauzi ya, biar anak-anak semangat, tidak gampang patah semangat dalam puasa gitu ya. siapa? Tuh, voucher Anak. buat Pak Daduk. Wah. Berapa nih baik Kak? Vouchernya. Voucher belanja di kantin. Ya Pak. Anak saya tuh sekarang kelas 3 SD, umur kurang lebih 10 tahun. Caranya kalau di rumah itu siangnya mungkin saya ajak dia tidur siang Pak. Kenapa? Biar bisa taraweh di malamnya. Kemudian habis taraweh dia makan, kemudian mungkin nonton TV sebentar. Setelah itu kalau ada PR dikerjakan, setelah selesai baru Pak kita minta dia untuk tidur lebih awal agar nanti ketika di sahur dia bisa bangun untuk ikut sahur. Di awal-awal memang penyesuaian Pak. Jadi ketika hari pertama, hari kedua, mulai tuh Pak, hari ketiga, sampai pernah hari keempat itu sakit, yang akhirnya dia batal puasa. Tapi di hari kelimanya kita motivasi lagi, kita dorong lagi, kita ajak dia puasa coba lagi untuk seharian penuh. Alhamdulillah hari ke-6 sampai kemarin, sampai hari ini, dia berlanjut puasa di full sampai maghrib. Alhamdulillah ya. Dan Ya, kalau pas bisa. nidurin anak itu anaknya kabur nggak? Bapaknya tidur terus gitu ya? Pas kan ada ibunya ya Pak, ada ibunya, ada ayahnya. Mungkin kalau nggak ada ayahnya, mungkin tidur sama ibunya Pak. Pak Kris gimana, cucu udah ada yang puasa Pak Kris? Sudah ada, Pak. Wih, Saya dulu kalau nidurin anak tuh saya tidur terus, anaknya udah keluar lagi jalan-jalan, main lagi. nggak tidur-tidur ya. Ya, makanya ini saya Pak Fauzi pintar banget ngajarin anaknya tidur. Berarti itu Pak dekat sama bapaknya. Ya, dekat sama Kurang bapaknya. kurang kreatif anak-anaknya itu ya. Pak, Ya. asik banget Pak anak itu. Menurut Pak, menurut Neret. Saya dulu juga bilangnya waktu kecil gitu. Begitu tidur, bapak saya udah tidur, saya keluar jalan-jalan, main benteng-bentengan. memang sudah kreatif dari kecil Pak Kris ya. Ya kalau di kita mungkin puasa aman tentram ya, sementara di Gaza sana puasa dengan pembombardiran yang luar biasa gitu. Jadi ya, mungkin kita turut prihatin dengan kondisi di Gaza. Kita doakanlah sama-sama saudara kita di Palestina, mudah-mudahan bisa segera berhenti perangnya gitu ya. Mulai pemboman Iya. lagi Pak Kris. Hmm. Ya Ya kalau gitu. selama umat Islamnya lemah mah akan dibom terus, Iya. nggak ada ceritanya. Makanya kita harus bisa bikin bom atom gitu ya. Bom molekul lagi Pak. Karena molekul lebih besar daripada atom. Bom atom kan kecil, nggak bikin bom molekul. Ini direkam ya, dibilangin terorisnya. Enggak Pak. Ya, mengajarkan anak-anak waktu kecil puasa itu bagus sekali karena melatih ya mereka supaya eh,
bagaimana tahan dalam kesulitan, dalam beban berat ya. Hmm. Itu kemarin ada ceramah di masjid saya, Pak Kris, ceritain tentang Pak Cacu. Jadi Pak Cacu itu dulu waktu kuliah di ITB itu dalam kondisi yang sangat minim. Pernah puasa 40 hari cuman minum air putih dan kurma gitu aja buka puasanya itu. Dan Masya akhirnya Allah. beliau menjadi pemimpin yang hebat karena kuat berpuasa gitu. Hmm. Cerita salah satu warga saya lah di masjid. Hmm. Jadi puasa hikmahnya luar biasa. Itu cerita beneran atau cerita yang dinisbahkan ke Pak Cacuk itu Pak Panadu? Pak Cacu betulan, dia emang cerita. Terus, nah apa namanya? eh, Memang puasa ini buat yang suka ngopi, Pak Kris berarti nggak bisa ngopi kalau siang-siang. Yang bisa ngopi nggak bisa ngopi, jadi harus sabar malam ya. Malah Kalau kesabaran. Bu Vivi kalau ditidurin sama ibunya suka kabur-kaburan nggak tidur siang Bu Vivi? Kayaknya buka buku kalau Bu Vivi ya, baca komik, baca cerita kayaknya. Enggak, Pak. Bu Vivi mulai puasa kelas berapa dulu Bu? Apa ya? Kelas lupa aku ya, Pak. Pak. Kelas 2 SMP Pak. Kelas SMP kan masih kecil Bu Vivi kan, kelas 2 SMP. SMP. Iya, udah SMP masih full, masih kecil aku, Pak. Full. Kelas 2 SMA masih kecil juga Bu. Enggak, udah bolong-bolong, Pak. Ah. Bolong-bolong apanya Bu? Karena kayak gitu ya, Pak ya. Ah. Karena masa perempuan, Pak. Oh, kirain tasnya yang bolong-bolong Bu. Hah? Yang pengantin baru kasihan nih Pak Hafiz puasa-puasa kalau pengantin baru. Siapa pengantin baru Pak? Ada nggak di warga kita ini nggak ada ya? Ada Bu Devi, Pak Oh iya. Arif. Coba Pak tanya Bu Ilham Devi. Roni, Mbak Jiji. Oh iya, Ilham Pak Roni. Rani. Mana Oh, Mbak JJ puasa-puasa? juga ya? Coba Pak Roni gimana cara mengakali itunya apa Bulan puasa. puasanya? Di kantor terus. Sampai maghrib. Kata Patri di kantor terus katanya sampai maghrib ya. Maghrib baru pulang ya. Ya, Begitu kan, subuh langsung ke kantor. ya kalau pulang ke rumah katanya istrinya suka mengganggu dia. Sudah menggoda. Ya minggu depan udah online Pak Kris ya. Sampai ketemu habis Ramadan berarti. Oh Habis iya Lebaran iya ya. iya. Minggu depan sudah mulai online di FA. Jadi ya mungkin besok pertemuan terakhir gitu ya. Ya hati-hati di jalan Bapak Ibu yang mudik. Nggak usah ngebut kalau ngantuk istirahat. Jangan dipaksakan. Ya yang penting keselamatan diutamakan lah. Gitu. Pak Kris mudik ke Madiun Pak Kris? Enggak Pak, Madiunnya udah dipindah ke Jakarta Pak. Oh dari ke Jakarta ya. Gimana Kampungnya caranya? Jakarta. Kalau orang-orang mudik ke Udik, kalau saya mudik ke kota. Mukot ya. Mukot Bapak. Mukot. Ini yang ceramah Pak Fauzi atau Pak Daduk nih? Ya biar rame Pak Kris. Bareng-bareng Pak. Dan topiknya sekitar puasa tadi, jadi puasanya kan macam-macam kondisi orangnya kan. Itu Bu Vivi tuh mau sharing tuh. Gimana waktu kecil suka pura-pura makan tomat. Suka nggak Bu Vivi? Suka, Pak, pakai gula. Suka pakai gula, Pak. Oh gitu, lagi puasa kamu makan tomat pakai gula. Batal dong. Iya ya. Iya, iya, iya. Iya. Kan di Kalau taman ada. nyobain doang nggak apa-apa ya Pak harusnya Pak. Nyobain doang. Iya Pak. Di kebun si A nyobain 1 gigi, di kebunnya Pak Daduk nyobain 1 gigi, di kebunnya Pak Agus nyobain 1 gigi, nyobain di kebunnya Pak Bidang nyobain 1 gigi. Sampai di rumah kenyang.
Jadi Bu Ika udah selesai di jam 1. Ya, Bapak. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi dan Mas Fauzi dan Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini meningkatkan ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kajian siang hari ini kan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus, wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Agus mau ngasih ceramah lagi tuh. Terima kasih Pak Fauzi.